Data Kementerian Kesehatan mencatat sampai minggu ke-17 di tahun 2024, ada 88.593 kasus DBD di Indonesia dengan angka kematian sebanyak 621. Sedangkan kasus suspek secara kumulatif ada sebanyak 262.463. Data tersebut menunjukkan kenaikan kasus yang drastis hingga 3 kali lipat dari periode yang sama di tahun 2023. Kabupaten kota dengan kasus DBD terbanyak adalah Bandung dengan 3.468 kasus, diikuti Tangerang, Bogor, Kendari, dan Bandung Barat. Sedangkan kabupaten kota dengan kematian akibat DBD terbanyak adalah Bandung dengan 29 kematian, diikuti Jepara, Bekasi, dan Subang. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, terdapat kaitan erat antara tumbuh kembang nyamuk Aedes aegypti dengan kondisi iklim, terutama musim hujan yang menimbulkan banyak genangan air. Ketika setelah musim hujan masuk, ya, keadaan cukup lembab dan kemudian terjadi banyak genangan-genangan, dari situ merupakan satu ekosistem yang memungkinkan naiknya kasus demam berdarah ini, Mbak. Ya, jadi prediksi BMKG tahun ini mayoritas sebagian cukup signifikan ya. Awal musim kemarau itu akan mundur sehingga masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang mengalami kondisi cukup basah. Itu seperti sekarang kita alami itu kan sebagian besar wilayah Indonesia masih basah. Nah, kondisi yang basah tersebut memungkinkan tentunya tumbuhnya nyamuk-nyamuk, begitu juga naiknya kasus demam berdarah. BMKG berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bali untuk meluncurkan layanan DBD Klim yang merupakan sistem peringatan dini DBD berbasis parameter iklim. Dua wilayah tersebut dinilai sangat rawan mengalami lonjakan kasus DBD. Di Ibu Kota Jakarta, penemuan Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat 3 kecamatan dengan kasus baru DBD tertinggi di Ibu Kota adalah Kelapa Gading, Cilincing, dan Pasar Rebo. Dinkes DKI telah menerapkan sistem pemantulan kasus DBD yang ketat agar seluruh pasien bisa mendapatkan penanganan yang efektif. Jadi kita mempunyai standar tindak lanjut dari setiap kasus demam berdarah. Prinsipnya semua pasien demam berdarah yang ada di DKI Jakarta yang dirawat inap di rumah sakit akan dilaporkan melalui satu sistem surveillance penyakit dan kemudian ini ditindaklanjuti oleh tim dari Puskesmas sebagai pengelola wilayah untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Selain itu, vaksin DBD yang sudah tersedia di sejumlah rumah sakit di Indonesia juga menjadi salah satu cara untuk mencegah penularan DBD. Namun, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, masih ada catatan mengenai efektivitas vaksin DBD di Indonesia. Vaksin DBD yang sebelumnya udah pernah jalan, ya. Memang ada catatan sedikit mengenai efektivitas dan efisiensinya. Nah sekarang Indonesia termasuk satu negara yang berani untuk memulai. Tapi beraninya kan mesti terukur ya. Jadi kita coba dulu beberapa pilot project di beberapa city dan itu memang sudah lulus uji BPOM. Jadi bisa dipakai untuk diuji cobakan. Ya. Jadi buat masyarakat yang merasa perlu untuk pakai bisa, ya. Yang merasa masih nyaman. Hingga saat ini vaksinasi DBD masih bersifat mandiri dan berbayar dengan kisaran harga Rp600 hingga Rp900.000 per dosis. Kementerian Kesehatan tengah mengkaji vaksin DBD menjadi program nasional di tahun 2025 mendatang. Kementerian Kesehatan mengimbau warga untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan penyebaran demam berdarah dengue. Salah satunya adalah untuk mencuci dan menyikat semua tempat penampungan air yang tidak mengalir, melakukan daur ulang, dan menutup rapat semua tempat penampungan air. Jika Anda merasa tidak enak badan, pegal-pegal, dan mulai demam, langsung bisa mengunjungi RSUD seperti yang ada di belakang saya atau puskesmas di dekat rumah Anda untuk memeriksa apakah Anda positif DBD atau tidak agar segera bisa ditangani. Karmel Mursalim, Edwin Arman, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasdila Muhammad dengan NIM 17096240031, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di video kali ini saya akan membuat video mengenai civic engagement atau partisipasi pada masyarakat, yaitu kegiatan demantik.